Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Rasidah dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 69 menyelesaikan soal cerita tentang menentukan FPB dan KPK untuk kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Ayo mencoba halaman 69 menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nomor 1, Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Beni setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini, maka kita mencari KPK dari 4 dan 5. KPK 4 dan 5, berarti kita cari dulu kelipatan dari masing-masing. Kelipatan 4 kali 1 itu 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Nah, kita cari 5 bilangan dulu. Kemudian kelipatan 5. 5 dikali 1 5, 5 dikali 2 10, 5 dikali 3 15, 5 dikali 4 20, 5 dikali 5 25. Nah, ternyata di sini dapat kita lihat kelipatannya atau KPK yang sama, KPK dari 4 dan 5 itu 20. Nah, KPK-nya ada 20. Jadi, Udin dan Beni akan berjumpa kembali atau akan berenang bersama-sama untuk yang kedua kalinya itu setelah 20 hari. Nah, karena Udin dan Beni pertama kali berenang bersama-sama itu tanggal 8 Desember 2017, maka mereka akan berenang bersama-sama lagi yaitu tanggal 8 ditambah 20. 8 ditambah 20 hasilnya 28. Jadi Udin dan Beni akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya, yaitu tanggal 28 Desember 2017. Nomor 2, Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali, sedangkan Meli berkunjung ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini berarti kita mencari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3. Nah, untuk mencarinya kita cari kelipatan dari 2 dulu. Kelipatan 2 berarti 2 kali 1 2, 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8, 2 dikali 5 10. Kelipatan 3. 3 dikali 1 3, 3 dikali 2 6, 3 dikali 3 9, 3 dikali 4 12. Kemudian 3 dikali 5, 15. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kelipatan terkecil antara 2 dan 3 adalah 6. Nah, jadi Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama setiap 6 hari sekali. Nomor 3,
Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. A. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? B. Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan FPB. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu FPB dari 24 dan 45. Nah, sekarang kita cari faktor dari 24 ya, menggunakan poin faktor. 24 dibagi 2 itu 12. 12 dibagi 2 6. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, kemudian faktorisasi dari 45. 45 dibagi 2 tidak bisa, 45 dibagi 3 15. 15 dibagi 3 itu 5. Nah, bentuk faktorisasi dari 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 kali, kemudian dikalikan 3. Nah, faktorisasi dari 45 itu 3 dipangkatkan 2 karena 3-nya ada 2 kali, kemudian dikali 5. Nah, dari sini kita cari FPB-nya. FPB itu adalah faktor yang sama dari 24 dan 45. Nah, yang sama adalah 3. Nah, di sini 3 pangkat 1, kemudian ini 3 pangkat 2. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kita cari yang pangkatnya terkecil, berarti 3. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang A. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? Nah, di sini tadi sudah ketemu FPB-nya 3. Jadi, banyak plastiknya ada 3 plastik. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, kita hitung dulu. Karena plastiknya ada 3, maka permen coklat dalam satu plastik ya, untuk satu plastik, dalam satu plastik itu sama dengan banyaknya permen tadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, untuk permen susu dalam satu plastik itu sama dengan 45 dibagi 3. Hasilnya 15. Jadi banyak permen coklat dalam, di sini kan pertanyaan masing-masing plastik. Jadi permen coklat dalam satu plastik itu ada 8 permen. Dan untuk permen susu dalam satu plastik itu ada 15 permen. Nomor 4, Edo mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Edo ingin membagikan pada teman-teman dan akan dimasukkan dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Nah, ini adalah soal cerita tentang FPB. Untuk itu kita cari dulu FPB dari 56 dan 80. Sebelumnya kita cari dulu faktor prima dari 56 dan 80. Faktor prima dari 56 dibagi 2 itu 28. 28 dibagi 2 14. 14 dibagi 2 itu 7. Nah, sekarang kita cari faktor prima dari 80. 80 dibagi 2 40. 40 dibagi 2 20. 20 dibagi 2 10.
10 dibagi 2, 5. Nah, faktorisasi prima dari 56 sama dengan 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3 kali, dikali 7. Nah, untuk faktorisasi prima dari 80 yaitu 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa FPB-nya dari 56 dan 80 yaitu 2. Karena 2-nya, nah yang sama kan 2. Nah, sekarang tinggal kita lihat pangkatnya. Kita ambil yang pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, jadi FPB dari 56 dan 80 adalah 8. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dari soal nomor 4. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Nah, karena FPB-nya itu 8, jadi untuk pertanyaannya pertama saya tulis A ya. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil adalah 8 plastik. Kemudian kita jawab pertanyaan berikutnya, berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Nah, jadi untuk setiap plastik banyak pulpen. Saya tulis banyak pulpen untuk setiap plastik sama dengan banyak pulpennya 56. 56 dibagi banyak plastiknya 8, maka hasilnya adalah 7 pulpen ya, 7 pulpen. Nah, kemudian banyak pensil untuk setiap plastik sama dengan banyaknya pensil 80, kita bagi 8 sama dengan 10 pensil.